Hantu-hantu Arab lo tahu nggak bang hantu-hantu Arab bang? Kalau misalnya di Iya bener Indo, lagi, nggak tahu lagi. iya kan? Kalau di Indo kan kuntilanak, pocong, genderuwo. Hantu Arab lo nggak pernah denger? Nggak pernah denger juga. Nggak pernah nyari tahu? Gue malah baru kepikiran gara-gara ceritanya si Xiaomi. Iya ya, Arab tuh gak Bener terkenal juga dengan ya. hantunya ya. Iya. Ya paling mentok Aladin, Mbak. Itu juga lucu. Kayak Casper ya. Itu jin-jinan juga ya? Iya, Itu juga jin-jinan. Aladinnya kagak pernah sholat ya. Gak pernah diliatin Iya sholat kan. sih. Pecian doang. Pecian doang. Hantu Arab emang kita nggak tahu bang, karena waktu pas gue dengerin cerita Syabi juga gue baru tahu. Kalau ternyata tuh di Arab Saudi ada hantu, ya kan? Kalau di Indo, Bahasanya lebih ke jin lah. ya jin. Oh mungkin karena itu juga. Jadi kita kadang-kadang mungkin kalau dengerin urusan ceritanya, kita membedakan antara bahasa yang sering kita pakai kan makhluk goib. Ya. Atau makhluk Allah juga. Jadi jin, iblis, setan. Iya. Tapi ketika kita dengerin istilah-istilah itu, pasti konteksnya lagi belajar agama. Ya kalau Benar. misalnya nyebutnya bukan setan ya. Iya kan? Iya. Kita nggak pernah ngomongin itu sama ahli agama atau orang Arab gitu misalnya. Lagi ngomongin cerita horor. Pasti lagi belajar agama. Betul. Iya. Nggak mungkin juga sih, Pak Ustadz, saya ada cerita horor nih Pak. Gitu. Saya ngeliat pocong. Jangan lah. Makanya Iya. jauh. Dijitak juga sama Ustadz itu. Tapi kan kita sering dengar orang surupan. Nah iya sih bener Iya ya. kan? Bener sih. Itu kan Islami sebenarnya orang surupan itu. Maksud Bahkan gua di keluarga belajar. juga pakai cara Islam kan bang, Iya. nenek lu kan. Iya, Yang- ada yang- ayat kursinya yang atau apa ade gitu. yang ade lu tadi itu juga kesurupan tuh apa Enggak, kalau adek gue menurut orang pintar Mm-mm. disentil. Disentil. Disentil dia sampai dirawat opnam. Wih. Dia Berarti jari setannya tuh ini Iya. banget ya. Jadi Kuat banget pada ya. suatu hari adik gue lagi aktif-aktifnya gitulah. Kayaknya seingat gue di SD. Tahu-tahu drop pak di hari itu. Oh Drop. aslinya berarti main-main Ya, lari-lari. lagi main-main biasa aja, kayak nggak ada Ah. apa-apa, nggak ada komorbid apa gitu, lagi nggak ada gejala apapun. Hmm. Tahu-tahu kok drop nyana, kenapa gitu-gitu. Sampai di opnam dan gitu di opnam tuh kayak loh kok hasilnya kok jelek semua atau apa gitu kan. Gue nggak tahu siapa yang menghubungi atau gimana. Pokoknya ada rumornya yang beredar, udah ada yang udah nanya ke orang pintar dan gue nggak tahu itu keluarga gue tahu bukan. Ini dari angkatannya mak gue dapet ceritanya ya. Iya. Tuh abis kencing sembarangan dia. Oh. Disentil. Disentil burung Iya. Yang sakit burung berarti beneran. Yang sakit sebadan-badan pak. Dia tuh di opnam dengan segala macam diagnosanya, entah tipes atau apa gue lupa. Gara-gara itu awalnya disentil. Dia kencing sembarangan. Berarti sembuhnya bukan dari medisin dong, harusnya Sembuhnya bukan dari medicine. dibacain gitu kan. Harusnya sembuhnya dibacain justru kan. Ha-ha. Tapi pada akhirnya dia sembuh. Oh. Tapi gue nggak tahu karena kita semua masih kecil ketika itu. Gue nggak tahu apakah si orang pintar itu nge-follow up dengan bacain dari Jawa atau apapun Iya. itu. Hmm. Tapi pada akhirnya adik gue sembuh. Tapi cerita legendnya malah sampai sekarang tuh yang kita inget bukan dia sakit apa. Dia disentil setan gitu. Iya bener. Gue gak tahu dia sakit apa tuh. Disentil apa tau gak lo bang? Pocong apa genderuwo Gak apa tahu, kuntilanak? gak tahu. Pocong nggak bisa lah. Oh iya. Di kampan dia. Iya. Pinter deh. Isep kalau pocong. Gak mungkin sentil sih. Itu ada cerita horor di rumah lu. Itu Rumah gua. dikecup Iya, bang. iya Ya kan Itu. itu maksudnya. Rumah lu yang gede banget. Emang kebanyakan di situ cita-cita gue pak. Cita mistisnya. Oh. Kalau misalnya di industri peradioan kita sama-sama penyiar radio kan bang? Nah peradioan juga gue diberkahi dengan sebagai saksi mata doang. Kan gue di Sarinah lama pak. Iya. Itu dari mulai cerita nasi goreng lewat lantai 8. Orang double itu udah banyak banget. Oh. Orang double tuh Nasi gue goreng lewat di lantai tukang 8. gerobak lewat di kelihatan di jendela lagi gue on air misalnya. Berarti hitungannya melayang di luar Melayang gitu. di atas Wah, ya. gila. Cakep kan? Cakep sih. Yang paling sering orang double. Gue habis nyapa lu di WC, gue ke studio lu udah ada. Oh. Yang di WC siapa anjir Iya, gitu. bener, Tapi lu gak pernah ngalamin? Gue gak pernah. Oh. Tapi tapi sedekat ini loh, gue sebagai saksi matanya. Ketika si operator gue pucet, itu gue yang lagi siaran. Yang dia bilang gue ada di WC gitu. Oh dia ngelihat elu berarti kesannya gitu? Iya, gue sering banget tuh dapat kayak begitu. Jadi gue ada di momennya sebenarnya. Oh, Cuman bukan gue sebagai korban. Ya maksudnya lu yang didobelin sama si makhluk ini kan. Bisa. Cerita horor tentang peradioan yang paling lo ingat apa bang? Kan lu dulu di Sarinah. Ada cerita urban legend apa? Kalau pas sekarang kita di Mahaka, lu tahu nggak urban legend di sini apa? Yang di Maka gue gak tahu apa-apaan. Oh lu nggak tahu? Gak tahu, emang ada apaan Kalau sih? yang di sana coba lu cerita dulu yang di Sarinah. Yang di sana, di Sarina yang paling legend yaitu ada tukang gerobak lewat di lantai 8. Itu pas siaran malam. Pas siaran malam, hampir semuanya siaran malam. Tapi bukan lu kan, itu temen lu kan. Enggak, temen gue. Tapi kalau menurut gue bang ya, asumsi gue ya, karena lu orangnya bodo amat menurut gue sih.
Nggak tahu juga. Jadi lu nggak kayak ada Nggak dia peka ada dia gitu ya, lagi nggak bodo peka. amat gitu. Gua Kalau nggak peka peduliin. iya, gue nggak peka itu betul. Lu nggak peka nggak peduli lu semuanya bang. Lu ya udah aja orangnya. Gak cuma soalnya. sama setan ya. Sama katanya kan kalau ngomongin begituan ada gelombang-gelombang tertentu yang mereka sukai ya. Benar Iya. katanya Dan gue katanya. tuh nggak memiliki itu. Oh. Dan ciri-cirinya tuh ketara banget kalau di gue. Gue tuh nggak bisa dihipnotis pak. Kenapa? Karena lu Arab. Oh bukan. Ternyata ciri-ciri orang yang gampang dihipnotis itu dia itu gampang fokus salah satunya. Oke. Gue tuh sangat gampang terdistraksi. Iya. Pernah satu momen gue ketemu sama siapa dia lo boleh sebut udah beberapa apa itu karirnya si Deddy Corbuzier mentalis ya? Paranormal Mentalis, gitu ya. Ya mentalis. gitu-gitu. Romi Rafael. Romi Rafael hipnotis Ah. gua. Nggak bisa. Kagak bisa. Sebel nggak dia? Nggak tahu dah. Gue lagi jadi penonton bayaran Oh oke. di Metro. Ah. Tamunya dia. Ah. Dia nyari dari anak-anak yang hadir Hah? siapa yang gampang dihipnotis. Kan gue kan dari dulu begini ya. Jadi gue diojok-ojokin temen gue tuh. Kama gitu. Naiklah gue. Ada 10 orang nih. Salah satunya gue. 9 bisa. Heeh. Ini off air sebelum di on air kan. Oke. Kan ini nyari dulu kan buat Iya. buat off air. Soalnya acaranya live. Iya. Gua tuh disuruh tidur nggak tidur, disuruh nunduk nggak nunduk. Lu batu ya. Sampai percobaan ketiga gue nggak enak sama dia. Pura-pura. Gue pura-pura tidur. Tidur gua. Tidur. Ada nggak enaknya juga Tapi ya. hebatnya dia tahu gue pura-pura. Oh. Dia tahu gue pura-pura. Angkat tangannya ke atas gitu. Coba kamu melek. Kamu nggak tidur? Iya nggak tidur. Maaf banget ini, Pak Master, maaf banget ini. Saya takutnya acara situ gagal. Gak bisa gue dihipnotis. Turun berarti lu. Gak jadi gue Iya, diturunin maksudnya, lagi ke bangku penonton. Karena Gak lu jadi. gak bisa fokus. Katanya begitu kata dia. Oh. Dia yang ngomong itu, bukan gua. Sampai sekarang gue pegang. Orang Omongan itu. orang kagak ngantuk disuruh tidur ya. Orang yang gampang fokus lebih gampang dihipnotis pokoknya. Oh tuh baru tahu tuh gue. Karena kan metodenya biasanya ngagetin lu kan. Mm-mm. Tebak pundak. Tak. Iya. Ketika lo Benar. nengok, itu tuh lo lagi fokus. Dengan sensor yang lo terima kan. Iya. Nah, mungkin gua orangnya begitu ditepok, gua belum nengok kali. Jadi, baru yang kedua baru nengok. Itu gitu. kalau orang jahat pengen hipnotis juga anjing lah kagak jahat. Kagak hipnotis. Nah, itu ada hubungannya sama si penglihatan-penglihatan itu. Oh. Kan katanya mereka bisa milih mau dilihat sama siapa. Iya betul. katanya Iya sih kan? gitu ya. Betul. Nah. Jadi makanya lu gak pernah ngeliat kayak tukang nasi goreng di lantai Nggak ada. 8 gitu. Nggak ada. Itu lu tau gak cerita tukang nasi goreng lantai 8 karena dia meninggal kenapa gitu? Makanya dia... Nggak ada. Kabur aja penyiarnya, Pak. Ngapain nanya-nanya? Emang lagi iNews. Enggak, maksudnya kan biasa kan ada tahu bang. 1 jam bersama Aiman. Nggak ada. Sama ini Kan dia sama cuma tukang nasi lewat. goreng. Kan lo tahu kan kacanya tebel. Oh lu gak pernah dengar urban legend ya? Kayak misalnya contoh nih di Mahaka. Nggak ada. Kan ada sosok cewek di kamar mandi. Heeh. Nah itu katanya tuh dia bekas apa bang Bunuh diri. apa bang bundir ya? Bener lo. Iya mati di Itu siapa? Lu tahu dari mana itu cerita? Gak masuk. Dari mana? Entar gua ngomongin. Nih. Dari mana? Dong ngomong aja. Terakhir di validasi ya belum validasi sih tapi dari Ghost Ranger ke sini sempat nangkep suaranya juga. Oh, dia yang dialog sama beliau. Iya. Iya. Oh, Si Ghost Ranger ini gitu. pakai alat gitu bang, jadi dia bisa nangkep frekuensi. Paham gua. Nah dia tuh tahu gitu kayak oh ada sosok di kamar mandi cewek di kantor kita. Backgroundnya tuh kenapa dia di sana soalnya dia meninggal bla 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 gitu. Mm-mm. Jadi ada background story si hantu-hantu ini ada. Kalau waktu di Sarina pernah beberapa kali yang begitu-begituan datang juga sampai orang-orang indigo. Hmm. Tapi gobloknya gue juga sih, gue gak nanya latar belakangnya. Gak peduli Cuman- juga kan soalnya. Oh iya enggak, gue cuma berhenti kayak sosok-sosoknya tuh kayak gimana. Tangga darurat tuh ada ibu sama anak. Ah. WC cowok ada satu urinoir yang gak pernah bener. Oh. Itu perempuan juga. Wow. Jadi udah dibenerin ame. Direktur Urino- PDAM dateng nggak bener tetap. Nggak, pokoknya itu akhirnya nggak bisa dipakai itu barang. urinoir tapi hantunya cewek. Iya. Kenapa Ada ya? cewek. Terus ternyata Kan di cewek pojokan kencingnya nggak siaran. berdiri bang. Nggak ngerti gua. Mungkin waktu itu masih ditaruh bawah kali. Belum dibangun. Belum naik ke atas dinding ya? Terus ini kan meja siaran gue nih. Arah belakang jam 4:30 tuh ada sosok. Oh. Hitam. Nangkring di studio berarti? Nangkring di studio dia. Waduh. Di studio. Itu yang hasil penglihatan si Indigo itu. Iya, Indigo dan Ghost Rider ini. Ghost Ranger. Oh itu dia maksud gua. Palanya berapi ya. Gitu. Nah soalnya kan orang-orang suka bilang bang kalau gelombang elektromagnet
magnetik si radio itu bisa mengundang sosok-sosok. Oh iya. Iya katanya kayak gitu. Makanya mungkin di kantor lu yang dulu ada setan, mungkin karena terpanggil. Di kita juga ada. Jadi sebenarnya mau stasiun radio segede atau sekecil apapun sebenarnya ada-ada aja. Kalau gue lebih kepada logika dia tuh diciptain duluan loh bos. Oh iya. Nggak mungkin dia nggak ada di mana-mana. Tapi Sebenarnya. itu iya sih. Iya, jadi maksud gue ketika gue dengar ada rumah yang dihuni sama setan, men itu rumah dia duluan kali anjing. Iya, Gitu, iya, men. iya. Karena dia duluan, kita tuh terakhir loh yang diciptain Benar, sama benar. Allah. Dari penjelasan singkat lu tadi itu menurut gue logis banget. Karena Iya. kan yang kita percayai yang pertama diciptain sama Tuhan tuh ya malaikat, habis itu setan, Iya, iblis. setan. Iya, baru kita. Baru kita manusia, benar. Jadi dia udah ada duluan, terus kita kayak apa? Ih, aku dirugikan nih sama kamu pergi dong. Nggak Ah, bisa, gila. Iya, Gue duluan kali di benar, sini. benar. Iya, Berarti di studio radio kita sebenarnya berada sosok karena mereka udah siaran duluan kali ya? mungkin bisa jadi. Iya, masuk akal dong. Jangan-jangan ini dunia yang dia duluan tinggali sebenarnya. Harusnya kita panggil kakek nenek gitu ya, harusnya Buat- hormat kan. Buat apa itu? Karena kan mereka duluan, udah tua. Kakek nenek berarti. Kan si setan juga punya kakek nenek kali. Iya berarti dia juga kakek nenek dong. Iya, tapi Iya, maksudnya bener. mau ngadu sampai mana orang eranya kita ada jeda baru ciptain. Iya sih bener. Aduh tua-tuaan sama orang yang duluan bagaimana nih? Nah sekarang gue bakal gantian cerita bang. Muibi. Iya. Masih cerita tentang sosok gaib di dalam keluarga. Kali ini cerita gue nih ada kesamaannya juga nih. Tapi di sini bukan tentang kakek atau nenek ya. Kiriman cerita gue ini tentang sepupu dari si pengirim ceritanya. Sebut aja namanya Prima. Oke. Ini bukan cerita baru, ini tuh cerita lama. Dan ini pengalaman pas Prima ini masih SD dan abis ujian nasional. Nah kayak anak-anak kecil pada umumnya aja. Libur panjang diisi buat nginep di rumah nenek di kampung. Iya. Rumahnya tuh sederhana, cuma ada dinding papan, terus halamannya tuh luas. Biasanya tuh jadi arena bermain cucu-cucunya. Liburan sebelumnya nih selalu menyenangkan aja, tapi enggak dengan liburan kali ini. Liburan kali ini tuh justru jadi liburan yang gak bakal bisa dilupain sama si Prima. Liburan yang bener-bener bikin Prima nih percaya kalau ternyata dunia orang hidup sama orang sakit tuh bisa saling bertabrakan di batas yang tak kasat mata. Oke. Jadi Prima ini punya sepupu, sebut aja namanya Bina. Secara umur cuma beda 1 tahun di bawah. Dan biasanya Bina ini tuh anaknya ceria, selalu ngajak si Prima main kayak lompat tali atau petak umpet. Tapi di saat itu ibunya Prima nih bilang kalau Bina ini tuh lagi sakit keras. Ibunya bilang, Bina udah beberapa hari di rumah sakit. Kalau sempet nanti kita jenguk. Di sini Prima ngangguk aja, walaupun nggak bisa bohong dia kecewa lah, soalnya nggak bisa main sama si Bina kan akhirnya. Tapi ada satu hal yang bikin Prima ini bingung. Jadi ada satu sore menuju maghrib pas dia lagi duduk-duduk bengong di tangga depan rumah nenek. Tiba-tiba si Bina ini tuh udah muncul gitu aja, berdiri di dekat pohon mangga depan halaman, terus senyum lebar sambil dadahin si Prima. Terus lari nyamperin si Prima dan ngomong, "Ayo main mak." Suaranya Bina di sini kedengeran kayak masih riang ceria gitu, kayak nggak ada apa-apa. Di sini si Prima lumayan kaget, soalnya kata ibunya Bina lagi diopname di rumah sakit kan. Di situ Prima nanya nih ke Bina, tapi Bina cuma ketawa kecil aja, terus bilang kalau dia tuh nggak kenapa-napa, sehat-sehat aja. Dan kalau dilihat secara penampilan, emang nggak kenapa-napa nih si Bina, kalau katanya si Prima. Pada saat itu si Prima cuma mikir bisa jadi ibunya salah info nih kemarin. Atau justru si Bina emang udah sempat diopname tapi udah sembuh dan boleh pulang. Tapi semenjak momen pertama si Prima main lagi sama Bina, pelan-pelan mulai kelihatan ada hal-hal aneh yang susah dilupain sama si Prima. Contoh hal anehnya ini, salah satunya tuh pas mereka lagi main lompat tali bareng. Katanya Prima, gerakannya si Bina ini tuh agak aneh. Oke. Bina di sini katanya bisa ngelompat tinggi banget, bahkan ada kali hampir setinggi pintu rumah nenek. Di sini Prima sempat panik, tapi balik lagi, Bina nggak ngerasa aneh sama sekali. Dia cuma senyum, matanya natap ke arah Prima seolah-olah emang ngeyakinin kalau dia tuh nggak kenapa-napa. Tapi senyuman sama tatapannya di detik itu beda banget Bi. Bukan kayak tatapan dan senyuman Bina pada biasanya. Pokoknya aneh lah kalau dilihat sampai bikin merinding. Terus yang bikin aneh lagi,
Pas hari udah mulai makin gelap, Prima yakin banget nih dia udah ngajak bahkan sampai ngegandeng Bina buat masuk ke dalam rumah nenek. Tapi pas udah sampai di dalam, Bina seketika tuh ngelepas pegangan tangannya, terus hilang gitu aja nggak tahu kemana. Dan pas malamnya si Prima ceritain nih ke ibunya. Tapi pas diceritain, si ibu nih cuma ngerutin kening sambil bilang, "Kamu salah lihat kali itu, kecapean, kebanyakan main makanya jadi kayak gitu." Oke. Tapi di sini tuh kelihatan banget kalau mukanya ibunya si Prima nih kayak gelisah gitu pas ngomong. Dan besokannya si Bina nih muncul lagi Bi. Secara waktu yang sama, persis di sore hari menuju maghrib. Waktu dimana sebenarnya Prima ini tuh udah gak boleh main keluar rumah sama ibunya karena kejadian yang kemarin. Yeah. Kali ini si Bina nih ngetok-ngetok jendela kamarnya Prima. Dan pas dibuka tirainya, Prima kaget banget. Soalnya mukanya Bina tuh beneran udah nempel di kaca jendela, terus senyum lebar gitu. Di sini Prima langsung buru-buru keluar nyamperin Bina, terus abis itu mereka langsung main petak umpet di kebun belakang rumahnya si nenek. Jujur di sini Prima udah mulai mempertanyakan nih kebenaran dari sosok sepupunya ini. Yeah. Dia di sini beneran udah sembuh atau belum? Dan main petak umpet ini tuh bikin Prima makin tambah curiga. Di situ Prima kebetulan yang ngejaga. Dan pas dia selesai ngitung, terus nyoba nyari Bina tiba-tiba muncul di belakangnya Prima. Padahal ya gak kedengeran suara langkah kaki apapun. Dan setiap Prima nyoba buat nengokin badannya, Bina nih pasti udah lanjut lari ngelewatin pepohonan. Larinya di situ cepet banget Bi. Dan setiap si Bina ini udah pindah dari pohon satu ke pohon yang lainnya, bayangannya kayak masih ketinggalan di belakang pohon sebelumnya. Kayak gak keikut gitu bayangannya. Yeah. Di sini Prima takut banget, tapi Bina tuh di sini kelihatan ketawa-tawa aja, seolah-olah kayak nggak ada apa-apa. Dan momen yang paling bikin Prima bener-bener ketakutan, itu tuh pas dia nggak sengaja ngelihat mukanya Bina nih berubah. Pokoknya Bina ini kebetulan nih ngumpet di salah satu balik batang pisang. Prima bener-bener pelan-pelan ngedeket ke arah situ, dan tiba-tiba Bina tuh nengok ke arah Prima. Tapi mukanya full pucet banget, terus matanya tuh cekung gelap gitu, dan bibirnya beneran full warnanya biru gitu Bi. Tapi di sini muka serem ini tuh cuma bertahan beberapa detik aja, nggak nyampe 10 detik bahkan. Abis itu balik ke normal lagi dengan cepatnya. Dan meskipun si Bina ini mukanya udah balik lagi normal, tapi si Prima nih di sini ngerasa udah trauma aja. Dia langsung lari ke arah dalam rumah nenek, ninggalin Bina gitu aja. Dan setelah main petak umpet itu, rumah nenek ini kerasa jadi makin ngecekam aja nih buat si Prima. Prima jadi susah tidur, dia terus-terusan kepikiran sama Bina. Dan setiap laporan ke ibunya, Prima cuma disuruh ambil wudhu terus baca doa tidur. Dan kondisi ibunya juga kebetulan emang lagi kecapean tuh di situ. Tapi semua cara barusan nih gak mempan buat si Prima. Setiap dia meremin mata, selalu kedengeran suara lari-lari kecil di halaman rumahnya si nenek. Dan setiap coba diintip, di luar sana nih beneran masih ada si Bina. Terus tengah malam main petak umpet sendirian, dia yang jaga, terus dia lari-lari nyariin si Prima gitu. Yeah. Tapi gak ketemu-temu. Dan singkat cerita, besokannya nih baru ada kabar. Bener-bener kabar yang bikin kaget. Si omnya Prima ini tiba-tiba nelfon ibunya. Katanya di detik itu juga Bina tuh masih diopname di rumah sakit, bahkan kondisinya makin hari makin kritis Anjir. Di sini Prima kaget soalnya kalau udah kayak gitu siapa nih yang selama ini nemenin dia main di halaman rumah nenek kan? Betul. Belum juga selesai nih ngeproses pikirannya si Prima sendiri. Sore hari di hari itu lagi, si Bina muncul lagi Bi. Bina berdiri di sudut halaman rumah nenek, ngedadahin tangannya ke arah Prima. Di sini dia udah takut banget tuh. Awalnya si Prima gak mau nyamperin sama sekali. Tapi pelan-pelan kondisinya Bina nih kelihatan jadi kasihan aja. Jari-jari tangannya tuh kurus banget. Terus kulitnya pucet, ngebiru gitu. Air matanya netes makin deres di pipinya dia. Tapi mulutnya senyum lebar aneh aja. Dan di setiap Bina ini ketawa, ada gema aneh yang gak wajar keluar dari mulutnya dia. Sekarang Prima tuh jadi mulai nangis karena ketakutan. Tapi ya si Bina di sini masih natapin Prima aja dengan tatapan sedih. Terus bisik-bisik dari jauh, tapi suaranya nyampe ke kupingnya Prima. Ngomong, "Ma, aku nggak mau sendirian di sana, temenin aku ya."
Di sini Prima langsung teriak-teriak ngejerit kenceng banget sampai ibu sama neneknya nih buru-buru nyamperin dia. Dan pas ditanya kenapa, Prima cuma jawab kalau selama beberapa hari ini dia diteror sama sepupunya sendiri, si Bina. Dan ternyata cerita Prima beberapa hari ke belakang itu bener-bener ada, gak bohong Bi. Tapi pas ibu sama neneknya ngeliat ke arah yang ditunjuk Prima, sosok Bina tuh udah hilang gitu aja. Dan setelah itu hampir semalaman Prima nih masih nangis gak berhenti saking ketakutannya. Ibu sama neneknya juga cuma mondar-mandir buat nelponin omnya. Tapi ya itu tumben banget gak diangkat-angkat kayak biasanya. Dan akhirnya malam itu si Prima tidur bareng sama ibu dan neneknya jadi satu kamar. Dan di malam itu dia bebas nih dari gangguan. Tapi besok paginya setelah mereka bangun dari tidur, kabar duka nih datang Bi. Setelah berhari-hari berusaha ngelawan penyakit, Bina akhirnya meninggal maghrib kemarin. Hampir bersamaan sama Prima ngelihat sosoknya dari kejauhan itu. Dan sampai sekarang Prima masih gak bisa ngelupain tatapan terakhir dari si Bina ini. Prima yang gak tahu beberapa hari ke belakang itu tuh yang nemenin liburan dia tuh arwahnya Bina yang emang pengen main bareng untuk terakhir kalinya. Atau justru sesuatu yang kebetulan menyerupai Bina. Yang jelas pengalaman ini tuh bikin Prima percaya kalau emang ada garis tipis yang misahin antara kehidupan dan kematian. Ya tapi bahkan sebenarnya juga itu kan masih asumsi kan. Ya betul. Bisa jadi yang nemenin si Prima itu ya setan aja anjir. Iya kayak yang tadi gue bilang ke Syahabi kan. Iya bukan si arwahnya Bina kan. Iya mungkin karena dia kepikiran juga kan sama si Bina ini. Nggak kebayang sih gue bener-bener kayak apa ya, mind blowing banget begitu lu malamnya ngelihat sosok yang mirip kayak dia. Ternyata dalam waktu dekat ya besoknya atau kapannya, tapi dalam waktu yang singkat banget lu tahu temen lu udah meninggal. Iya. Anjir itu nggak kebayang sih.